Saudara-saudara, saya ingin membaca bagi kita dari Yohanes pasal 21. Yohanes pasal 21 adalah catatan penampakan Yesus yang ketiga kali setelah ia dibangkitkan. Di dalam catatan Alkitab, Yesus berulang kali menampakkan kepada banyak orang, dan itu memberi penegasan bahwa para murid itu tidak mengalami halusinasi. Para murid itu benar-benar berjumpa dengan Kristus yang bangkit, dan kebangkitan tubuh itu sungguh terjadi. Yohanes 21 ayat pertama hingga ayat yang ke-19. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat dan penuh ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Saudara-saudara, saya yakin Anda familiar dengan kata pepatah, kegagalan adalah sukses yang tertunda. Pepatah ini tentu bermaksud memberikan dorongan yang baik, saudara-saudara, khususnya bagi orang yang gagal. Bahwa kegagalan ini bukan kata akhir, bahwa kegagalan ini hanyalah sukses yang tertunda. Namun kita juga harus menyadari bukan, di balik kata-kata yang manis ini, bahwa ada suatu realita yang memang pahit. Siapa sih yang senang saudara-saudara dianggap gagal? Siapa sih yang senang ketika mendengar orang berkata sebagai karyawan, "Kamu itu gagal"?
Sebagai ayah kamu itu gagal, sebagai ibu kamu itu gagal, sebagai suami atau istri kamu itu gagal, sebagai anggota gereja, sebagai orang Kristen kamu itu gagal. Perkataan itu tidak menyenangkan saudara-saudara dan sangat kita hindari. Seumur hidup kita berjuang agar tidak mendapatkan cap gagal. Dan ketika kita mendengar orang menaruh cap gagal atas hidup kita, kan kita tidak berkata, tenang Bapak Ibu, kegagalan adalah sukses yang tertunda. Enggak kan? Kita sudah terlanjur sendiri di sini, sudah merasa bahwa aduh ini bukan realita yang menyenangkan tetapi harus saya terima. Sebagian kegagalan Bapak Ibu karena ada faktor yang tak terkendali di luar diri kita. Udah buat bisnis bagus-bagus, udah rancang, pandemi datang di luar hitungan. Ketika kita gagal di dalam proyek itu, kita masih bisa melemparkan kesalahan ke pihak luar ya. Ya ada pandemi, siapa ngira ya, semua sudah direncanakan dengan bagus. Kita agak terselamatkan ego kita. Ketika semua sudah dirancang dengan bagus dan gagal karena partner kerja Anda bisa mengatakan saya sudah melakukan bagian saya. Dia itu loh yang tidak pernah melakukan bagiannya. Dan dengan menyalahkan orang lain dan memang kenyataannya seperti itu, kita itu menyelamatkan ego kita bahwa kita ini enggak gagal. Tetapi barangkali saudara-saudara situasi yang paling sulit adalah ketika kita harus menerima kenyataan bahwa ini bukan karena orang lain, bukan karena faktor lain, tetapi ini sepenuhnya memang kegagalan diri kita. Bahwa kita ini tidak sehebat apa yang kita pikirkan. Nah kegagalan yang seperti ini saudara-saudara menghantam harga diri kita dengan keras. Tidak heran ketika orang sadar bahwa dia telah salah, telah gagal dan kesalahannya itu karena dirinya sendiri. Maka orang tega kemudian melakukan hal-hal yang di luar dugaan. 1 tahun berselang ada banyak case orang kemudian menaruh motornya dan kemudian meloncat dari jembatan Suramadu itu dan meninggalkan pesan yang mengungkapkan betapa dia merasa gagal sebagai seorang suami dan ayah. Case yang lain adalah ada di tempat di mana kereta api itu biasa lewat, ada tiang yang naik turun itu dan ada orang menggantung dirinya di situ. Dan pesan terakhirnya pun adalah ungkapan rasa frustasi karena kegagalannya untuk memenuhi harapan keluarganya dan orang-orang terdekat. Kegagalan yang kita sadar itu sepenuhnya karena diri kita, beban diri kita, menghantam harga diri kita dengan begitu keras. Kita tidak bisa lagi menunjuk orang lain, kita tidak bisa lagi menyalahkan situasi. Kita harus menerima kenyataan bahwa kita tidak sehebat, tidak sebaik yang kita perkirakan selama ini. Saya rasa saudara-saudara Petrus adalah sosok yang sangat familiar dengan kegagalan jenis ini. Sebelum Kristus disalibkan, dia pernah berkata kepada Yesus, seandainya mereka semua, para murid ini meninggalkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau. Seandainya mereka semua pergi meninggalkan engkau, aku akan bersama dengan kamu, dan bahkan aku akan mati bersama dengan kamu. Heroik, penuh kepercayaan diri. Tetapi kita tahu akhir dari kisah ini bukan? Petrus menyangkali Yesus 3 kali, bahkan setelah Yesus memperingatkannya. Dan ada satu episode di mana Kristus itu menoleh dan melihat Petrus. Dan Petrus itu sadar akan kegagalannya. Tatapan mata 2 pria itu membuat Petrus sadar dirinya enggak sehebat yang ia janjikan. Petrus akrab sekali dengan situasi seperti itu. Udah terlanjur janji, tidak bisa menggenapi, melihat sosok mata gurunya. Dan dia tahu problemnya ada pada dirinya. Dia tidak bisa menyalahkan situasi, dia tidak bisa menyalahkan murid lain. Dialah yang sudah gagal dan kegagalannya itu dalam sekali. Makanya tidak heran saudara-saudara setelah para murid itu melihat kubur itu kosong. Setelah sebagian murid itu mendengar suara malaikat, mengapa engkau mencari yang hidup di antara yang mati? Suasana batin para murid masih dicekam oleh rasa bersalah akibat kegagalan itu.
Yesus sudah bangkit, kubur sudah kosong, malaikat sudah muncul. Tetapi mereka terpenjara di dalam rasa gagal dan merasa bersalah. Dan Alkitab mencatat di dalam situasi seperti itu, kalau pakai bahasa anak muda sekarang ya, barangkali Simon Petrus itu gabut. Gak tahu apa yang mau dilakukan ya. Gak tahu apa yang mau dikerjakan. Dan Alkitab mencatat, aku pergi menangkap ikan. Jadi dia kembali pada kehidupan sebelumnya. Sebelum dipanggil menjadi murid Kristus, dia akan nelayan. Menangkap ikan kan pekerjaannya sehari-hari. Sekarang didera rasa bersalah, rasa gagal, gak tahu apa yang harus dilakukan. Ya sudah, pergi aja menangkap ikan. Melakukan sesuatu hal yang dia ahli. Melakukan apa yang menjadi bagian dari kehidupannya di masa lalu. Tetapi itu pun gagal. Alkitab mencatat semalam-malam mereka tidak menangkap apa-apa. Sudah jatuh, tertimpa tangga, terserempet motor, digigit anjing, nyungsep di kubangan. Barangkali itulah gambaran situasi yang paling pas, saudara-saudara. Sudah gagal jadi orang Kristen, sudah gagal jadi murid. Oke, saya kembali ke dalam kehidupan saya yang lama. Di dalam hidup lama pun gak nangkap satu ekor pun. Kalau Anda menjadi Simon Petrus, kira-kira apa yang akan Anda tulis di status Facebook Anda, medsos Anda, kalau itu semua bisa Anda lakukan di dalam zaman dulu ya. Emotikon seperti apa yang cocok menggambarkan kondisi yang kayak gini. Gagal jadi murid, gagal jadi nelayan. Berantakan semuanya. Dan barangkali Anda pernah ada di dalam situasi seperti itu. Ketika Anda mengharapkan melakukan sesuatu, punya plan yang luar biasa, itu gagal. Harga diri Anda terhantam. Terus Anda berkata, kalau nggak bisa yang itu, nggak bisa yang ini, kita buat yang sederhana deh, yang selama ini kita buat. Itu pun juga nggak bisa. Pak WP saya ini kan biasa ngurusin catering ya, ribuan sebelum pandemi, ribuan porsi per hari. Kena pandemi hancur total, tutup. Terus saya jual sendiri di depan rumah saya, 20 porsi. Pak WP tahu di tengah lalu lintas yang cukup ramai ketika pandemi mereda, satu hari berapa yang laku Pak dari 20 porsi? 1. Itu pun dibeli pembantu saya sebelum pulang sambil berkata, kasihan jualannya Bapak Ibu enggak laku, saya beli 1 untuk saya makan di rumah. Pernahkah Anda ada di dalam situasi seperti ini? Jadi orang Kristen enggak mampu. Jadi ibu ya, anak kita berkata, saya nyesel dilahirin sama kamu. Aku enggak minta kamu lahirin. Jadi bapak yang Kristiani enggak sanggup. Tapi kita masih harus mendengar anak kita berkata, kenapa sih dulu aku dilahirin? Jadi atasan yang Kristiani enggak sanggup. Tapi jadi atasan yang biasa aja. Anak buah kita komplain melulu tentang diri kita dan kita tahu itu salah kita. Pernah enggak kita ada di dalam situasi ini, saudara-saudara? Jadi siswa mahasiswa Kristen pun kita gagal berantakan. Karena kita melakukan hal-hal yang enggak seharusnya kita lakukan. Udah nyontek sekalipun hasilnya tetap fail. Saya rasa tiap orang punya lembah kegagalannya masing-masing, bukan? Hal yang tidak mungkin kita ceritakan kepada orang lain. Hal yang tidak mungkin kita sharekan di medsos tentang kegagalan kita. Kecuali kita caper cari perhatian orang lain. Ya, tiap orang punya lembah kegagalannya.
Dan di saat itu kita tidak mungkin berkata pada diri kita sendiri, tenang diriku, ini hanya sukses yang tertunda. Batin Anda segera menuduh, tertunda berapa lama? Gagal ya gagal, terima saja. Saudara-saudara, menjadi menarik untuk memperhatikan apa yang Kristus lakukan di dalam situasi seperti ini ya. Di dalam situasi di mana sudah jatuh, tertimpa tangga, keserempet mobil, digigit anjing, nyungsep gitu, ibaratnya kayak begitu ya. Kristus itu hadir saudara-saudara di tengah kegagalan mereka, dan Kristus itu memberi perintah yang sederhana, tebarkanlah jalamu lagi, dan mujizat terjadi. Jala itu menjadi penuh dengan ikan. Tapi tunggu dulu. Bukankah dulu mujizat yang sama yang pernah terjadi di dalam hidup para rasul? Bukankah dulu mereka adalah nelayan yang gagal dan di dalam kegagalan itu Yesus bersabda dan minta mereka untuk melemparkan jala, dan mereka melemparkan jala, ada begitu banyak ikan dan mereka berkata, pergilah daripadaku karena aku orang berdosa. Disitulah mereka mendengar panggilan anugerah Kristus itu. Marilah dan jadilah penjala manusia. Deja vu. Terulang lagi. Nah, kenapa Kristus mengulangi mujizat yang dia pernah lakukan di awal dari hidup para murid ketika para murid ini gagal? Karena Kristus ingin mengingatkan, kamu semua mulai dari kegagalanmu dan ada anugerahku yang menopang di tengah kegagalanmu. Ingatlah anugerah yang menopang awal perjalananmu denganku. Ketika masa depan terasa begitu berat untuk dilihat, temukan di masa lalu Bapak, Ibu, dan Saudara pekerjaan Tuhan yang ada di sana. Kristus itu mengajak mereka menengok ke belakang. Ingat loh, dulu gak dimulai dengan keberhasilanmu, maka aku memanggilmu jadi murid. Dulu dimulai dengan kegagalanmu. Nelayan kok gak bisa nangkap ikan, kayak pendeta gak bisa khotbah, kayak MC gagap bicara. Tetapi ada anugerah di tengah kegagalanmu. Anugerah itu adalah aku memanggil engkau menjadi muridku. Jadi kapanpun kita merasa terpuruk di dalam lembah kegagalan kita, ingat apa yang Tuhan lakukan di masa lalu. Ketika Anda sudah nyerah, gak tahu anak mesti diapain. Dan Anda memang berkata, kayaknya memang betul anakku, aku bukan papa, mama yang baik. Mereka deserve orang tua yang lebih baik dari saya, dari kami. Ingat ketika Anda berdoa, meminta anak. Ingat ketika anak itu lahir, betapa sukacitanya hati Anda. Ketika prospek bisnis ternyata enggak seperti yang Anda harapkan, hancur berantakan. Ingat di awal, ketika Anda menyadari bahwa ada pertolongan Tuhan yang membuat segala sesuatu menjadi mungkin. Kristus itu mengangkat wajah kita. Ketika kita sama seperti petinju, kita sudah enggak berdaya, enggak berani melihat ke depan. Dia itu mengangkat wajah kita untuk melihat ke belakang. Ada anugerah di sana. Anugerah yang membuat kita sebagaimana adanya kita saat ini. Bukan hanya mengajak untuk menengok ke belakang. Perhatikan percakapan antara Yesus dan Simon Petrus, saudara-saudara ya. Bayangin diri Anda Simon Petrus ya. Anda sudah bilang sama Yesus, sekalipun mereka semua meninggalkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku akan mati bersamamu. Sama heroiknya seperti janji-janji mantan Anda itu loh, yang kemudian kabur. Lihat, kemudian Kristus bercakap pada Simon Petrus gini, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Enteng jawabnya, ya Tuhan engkau tahulah aku mengasihi engkau. Tapi tak mikir dulu, bukankah itu dulu kalimatku ya? Aku yang berjanji, aku mengasihi engkau lebih dari semuanya ini. Tapi sekarang kau pinjam kalimatku untuk nanya ke aku.
Bagus, aku paham maksudmu. Tapi barangkali di titik ini Simon Petrus belum baperan banget ya. Kemudian kata Yesus untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus, sama, gembalakanlah domba-dombaku. 2 kali wis cukup. Tapi 3 kali pertanyaan yang sama. Tidakkah itu membuat Petrus akan berpikir gini? Pertama, kamu pinjam kalimatku. Kedua, kamu tahu aku 3 kali menyangkali engkau. Dan engkau nanyain aku 3 kali apakah aku mengasihi engkau. Mungkin kalau dia orang masa kini dia bilang, wis bunuh-bunuhan sekalian, wis bunuhan. Daripada dilukai dengan pertanyaan, bunuhan sekalian wis. Saudara, kenapa sih Tuhan Yesus mesti minjem kalimat Petrus? Nanyainnya 3 kali lagi. Seolah-olah nyindir, seolah-olah hendak mengingatkan kejatuhan, seolah-olah hendak berkata, lihat kamu tuh jatuh dalam banget loh. Tetapi setelah jawaban itu apa jawaban Yesus? Yesus tidak berkata, yang serius, beneran, janji lagi. Enggak. Kristus berkata sejak pertanyaan pertama, gembalakanlah domba-dombaku. Kamu gagal menjaga komitmenmu, tetapi aku mempercayaimu untuk masa depan, gembalakanlah domba-dombaku. Kamu menyangkali aku 2 kali, 3 kali, tapi aku percaya kepadamu, gembalakanlah domba-dombaku. Kamu sudah mengkhianati aku, kamu meninggalkan aku, tetapi aku berkata kepadamu, gembalakanlah domba-dombaku. Di dalam kegagalan, Tuhan bukan hanya mengajak kita untuk menemukan kehadirannya di masa lalu. Tuhan itu memberi kesempatan kembali. Ayo coba lagi. Karena anugerahku, karena kebaikanku, coba lagi. Saudara-saudara, kalau Anda pernah merasa gagal, Anda pasti menginginkan kesempatan kembali. Dan bagi Petrus yang sudah terperosok begitu dalam, kesempatan itu dibuka lagi kepadanya. Tuhan tidak berkata kepada Tuhan tidak berkata kepada Petrus, janjinya bagus, tapi kali ini saya coba Yohanes deh. Kayaknya dia lebih baik darimu. Oh, janjinya bagus, kali ini saya coba Yakobus ya. Buktiin dulu kalau kamu layak. Enggak, begitu pertama kali jawaban itu diberikan. Kedua, ketiga, gembalakanlah domba-dombaku. Setiap orang membutuhkan kesempatan yang kedua, bukan? Diberi kepercayaan lagi sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang businessman, sebagai seorang apapun juga. Semua merindukan kesempatan kedua, ketiga, keempat, dan selanjutnya. Dan Kristus memberikan itu. Mari kita ingat saudara-saudara ketika kita belajar untuk berjalan. Wah, udah lama banget ya. Atau setidaknya Anda ngamatin anak yang sedang belajar jalan. Anak Anda atau anak orang lain, kalau Anda sudah punya cucu, lihat gimana sih ceritanya anak itu bisa jalan gitu. Anak itu kan harus melewati proses tertentu, lalu kemudian belajar berdiri, dan itu membuat kita terpesona, kaget sebagai orang tua, lalu dia jalan 1, 2, jatuh. Tetapi apa yang kita katakan kepada anak itu? Kita tidak datang dan berkata, kenapa jatuh? Baru 2 langkah, gak usah melangkah. Orang tua seperti ini layak diperiksa ke rumah sakit sebelah. Tapi apa yang kita katakan, apa yang kita tunjukkan dengan raut wajah kita? Gembira kan? Wow, luar biasa, hebat, dahsyat. Dan saya yakin walaupun anak gak ngerti kata-kata itu, tetapi dia menangkap raut wajah kita kan. Dan kita mengangkatnya kembali bukan untuk membantingnya. Percuma cuma 1-2 langkah, lempar tempat sampah. Enggak kan? Kita berkata walaupun anak itu enggak sepenuhnya paham. Ayo kamu kuat kok, mengingatkan dia akan modalnya. Ayo coba lagi. Nah langkah ketiga, langkah keempat, terus kita bertepuk tangan, anaknya jatuh lagi.
Kita ini bisa jalan karena orang tua memberikan kepada kita kesempatan kembali. Dia melihat potensi pertumbuhan kita daripada kegagalan kita saat itu. Coba kalau ada orang tua yang begitu anaknya jalan 2-3 langkah langsung frustasi. Enggak mungkin bisa jalan kamu nak. Enggak bisa, mustahil. Udah di situ aja. Saya enggak mau nemenin, saya mau ngelatih. Ya seumur hidup kita enggak akan bisa jalan. Orang tua sadar kegagalan itu bagian dari pengalaman belajar berjalan. Dan dia melihat masa depan. Dia harus bisa jalan dan dia punya kekuatan untuk jalan. Kalau seorang bapak di dunia saja begitu, bapak dan ibu di dunia begitu. Apalagi bapak kita yang di surga. Dia kenal kegagalan kita. Lebih dari kita kenal kok. Dia kenal ketidaklayakan kita. Lebih dari kita kenal ketidaklayakan diri kok. Dia tahu kita hidup dengan cara yang tidak seharusnya. Dia tahu banget. Tetapi kan setelah dia tahu kesalahan kejatuhan moral kita, kesalahan kejatuhan kita, dia kan tidak mengirim petir dari langit untuk membumi hanguskan kita kan. Kita kan tidak langsung ada di Adiasa dalam kondisi kaku dan beku. Dan teman nanya, kok dia kok cepat banget dipanggil pulang? Iya dia gagal, langsung diambil sama Tuhan. Dia itu memberi kesempatan kembali loh. Dia itu memberi hidup untuk kita jalani loh. Dia itu mengingatkan kita akan pertolongannya di masa lalu. Dan membuka jalan untuk menempuh kehidupan bersamanya dan di dalam dan bersamanya kita lebih daripada orang-orang yang menang. Bukan karena kekuatan diri kita, tetapi karena penyertaan Roh-Nya yang kudus. Ya saya tahu beberapa kegagalan pasti menghancurkan hidup. Tapi bukan hak kita untuk mengakhiri hidup kita sendiri kan. Kalau Tuhan masih mengaruniakan hidup berarti dia membuka kesempatan untuk mencoba. Dan itu adalah jalan pertumbuhan. Sehingga kita bisa berjalan saat ini, sehingga setiap orang bisa menemukan kehadiran Tuhan yang menopang perjalanan kehidupannya. Jadi saudara-saudara, apakah kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda? Enggak sepenuhnya kayak gitu. Kegagalan adalah tempat kita menyadari kelemahan, keterbatasan kita, sekaligus menyadari betapa besarnya anugerah Tuhan yang bekerja di masa lalu, dan kesempatan yang Dia beri untuk masa depan. Jangan menyerah pada hidup kita. Karena untuk hidup yang seperti ini, Kristus mati dan memberikan hidupnya dan dibangkitkan. Jangan menyerah dengan hidup kayak kita. Karena Tuhan gak pernah menyerah dengan diri kita. Kasih-Nya di masa lalu, kesempatan yang Dia beri adalah caranya menumbuh kembangkan kita seturut dengan kehendak. Mari kita berdoa. Ada kala kami gak sabar dengan diri kami sendiri Tuhan. Beberapa di antara kami bahkan mungkin melukai diri kami sendiri. Menyayat-nyayat sesuatu di lengan kami, membentur-benturkan kepala kami ke tembok atau ke pintu. Ya kadang-kala kami merasa begitu terpuruknya. Namun ingatkan kami. Ada anugerah di masa lalu yang membuat kami ada seperti saat ini. Ada kesempatan yang Tuhan beri di masa depan. Agar dengan kuasa penebusan Kristus yang menjadikan kami manusia baru, kami memperoleh kekuatan untuk berjalan dan bahkan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk menjadi begitu sabar dengan diri kami. Terima kasih untuk terus
percaya kepada diri kami, bahkan di saat kami tidak sabar dan tidak percaya diri lagi. Terima kasih Kristus mati untuk orang-orang seperti kami, mengingatkan kami ada kasih Tuhan dan mengingatkan kami seperti apa kami bisa menjadi di dalam anugerah dan kuasa penebusan Kristus. Di dalam nama-Mu kami serahkan kehidupan kami. Amin.